Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Muhammad Dery Salman Syahid, untuk menjelaskan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Fokus kali ini adalah proses lahirnya Pancasila dari mulai BPU PKI, Piagam Jakarta hingga PPKI. Kenapa Pancasila atau sejarah Pancasila itu penting bagi kita khususnya generasi muda? Saya merangkum setidaknya ada 3 poin utama kenapa hal tersebut eh, dinilai penting. Yang pertama, Pancasila adalah identitas bangsa. Tentunya bangsa Indonesia dikenal memiliki ideologi bernama Pancasila. Pancasila sendiri merupakan kristalisasi nilai luhur yang mewakili atau menjiwai jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, kompas moral. Kita sebagai generasi muda itu dipandu oleh Pancasila dalam bersikap dan bertindak agar segala perilaku kita itu bertujuan untuk kemajuan bangsa. Yang ketiga, warisan dialog tentunya menghargai proses kompromi para pendiri bangsa demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita lanjut ke arah timeline. Yang pertama, ketika sidang BPU PKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Momen ini merupakan momen krusial di mana pada tanggal 1 Juni ini Bapak Proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno, menyampaikan pidato monumental yang memperkenalkan 5 prinsip dasar dengan nama Pancasila. Pancasila ini ada satu quotes dari beliau, eh, namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila atau 5 sila. Lanjut ke tanggal 22 Juni 1945, ini panitia 9, di sini lahirnya Piagam Jakarta sebagai jembatan antara kompromi antara golongan kebangsaan dan golongan Islam mengenai rumusan dasar negara. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah melalui proses penyempurnaan dan demi persatuan. Jadi lahirlah Pancasila setelah kita memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Lalu nilai luhur apa saja yang perlu kita tanamkan untuk kita generasi muda dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, musyawarah dan mufakat. Mengutamakan dialog dalam mencapai kesepakatan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tentunya ini akan cenderung melahirkan win-win solution setiap adanya konflik atau perbedaan pandangan. Yang kedua, toleransi dan inklusivitas. Kesediaan mendengar dan merangkul seluruh elemen keberagaman Indonesia dengan jiwa yang besar. Tentunya dengan bertoleransi kita akan bisa memahami sudut pandang lain dari sudut pandang yang kita miliki. Yang terakhir tentunya tidak terlepas dari semangat patriotisme, menempatkan kedaulatan dan kepentingan bangsa di atas segalanya. Refleksi untuk kita generasi muda itu apa? Perbedaan pendapat adalah wajar, namun tujuan akhir haruslah keutuhan bangsa dan kesejahteraan bersama. Persatuan adalah kunci, kita harus juga berpikir kritis, bagaimana juga kita bisa menjadi benteng masa kini. Terakhir, Pancasila merupakan warisan untuk masa depan. Ada satu quotes dari Bapak Insinyur Soekarno, disingkat jas merah atau jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Mari kita sebagai generasi muda, kita jaga dan amalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah kita sebagai generasi penerus bangsa. Demikian video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.